Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi tipis sebesar 0,05%. Dengan total market cap mencapai di 3,65 triliun US dollars, untuk Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,18%. Nah, untuk BTC sendiri sebenarnya untuk daily close-nya sih nggak ada masalah ya. Dia di atas dari tanggal 17 kemarin. Nah, tapi kalau ngomongin soal week, lebih masih tinggian kemarin. Tapi overall, kita bisa lihat di sini momentumnya masih cukup besar ya. Nah, tapi kita harus ingat sebentar lagi kita menuju ke pelantikan Donald Trump ya. Ini akan terjadi tepatnya itu pada di tanggal 20, tapi tanggal 20 itu di US dan kita tahu ini 12 PM ET atau Eastern Time. Nah, itu artinya berarti 12 jam ke belakang buat kita, jadi kayak 12 jam ke belakang buat kita. Jadi ada perbedaan 12 jam, kita efektifnya akan kerasanya nanti pada tanggal 21 begitu. Jadi ya nanti jangan sampai ada yang bingung, wah tanggal 20 belum terjadi apa-apa nih. Iya, karena memang ada perbedaan 12 jam antara Eastern Time sama WIB lah begitu ya. Jadi Eastern Time itu atau EST itu di GMT plus 5 atau ini ya, GMT minus 5 ya, sementara kita di GMT plus 7 untuk WIB ya. Kalau WIT dan WITA ya otomatis tinggal di ini ya, di adjust lagi. Tapi intinya itu akan mulai in effect-nya tanggal 21 Desember di Indonesia gitu. Dan singkat gua subuh harusnya ya. Nah ya dah, pokoknya sekitar itulah subuh ya. Jadi jangan kaget nanti tanggal 20-nya ada kemungkinan ya belum langsung kerasa begitu karena ada perbedaan waktu begitu ya. Nah, sekarang bagi lo yang belum nonton video gue mengenai ini ya, buying the rumor and selling the news, bolehlah nonton video itu karena gue jelaskan lebih detail mengenai resiko yang sedang kita hadapi ya. Ya, tapi untuk sekarang sih PR-nya satu aja dari Bitcoin, pertahankan 100.000 begitu. Lebih bagus lagi kalau bisa pertahankan 101.000 lebih dari 147. Kalau supportnya nahan, sudah possibility untuk lanjut membuat higher high, new all time high semakin besar begitu ya. Dan dengan Trump dilantik sebenarnya overall secara jangka panjang ya, at least sampai satu term dari si Trump ini bagus begitu karena janji-janji kampanye dia cenderung bagus ya, di mana dia akan membuat kripto ini lebih jelas regulasinya ya, lalu akan lebih subur dan beberapa token ya, atau ya bukan cuma token sih, beberapa koin atau kripto apapun yang di develop di US itu bisa tax free, which is really good ya. Contoh itu seperti untuk Cardano, Solana, lalu ada beberapa lagi lah begitu. Nah itu tentunya mungkin bisa ada ekstra momentum gitu. Bahkan kalau lihat kayak Cardano tuh kemarin sempat ngepumpnya lebih lumayan begitu, sempat beberapa hari mengalahkan BTC begitu ya. Ya Solana juga ngepump kemarin ya. Wah gila, dia ngepump malah 19%. Ya, jadi beberapa kripto yang kasarnya akan mendapatkan keuntungan dari Trump naik, ada positive movement lah begitu ya. Ini gila sih ya, berarti wow, all time high. Ya, berarti Solana kemarin all time high ya, luar biasa. Ya begitulah ya. Tapi intinya satu, kalau udah ngepump, udah rally, ya jangan gatal pengen beli. Santai dulu aja, tunggu sampai terjadi koreksi. Karena apapun asetnya pasti akan koreksi. Begitu ya. Dan ya gue sarankan sekali lagi, nanti jangan sampai jaga lilin. Begitu, maksudnya jaga lilin itu gimana? Lu jangan buka posisi long atau short gede-gedean gitu saat Trump dilantik. Begitu, karena apapun itu ya kita nggak pernah bisa tahu gimana efek market. Begitu, dan ya gue udah bahas dengan detail lah mengenai risiko buying the rumor and selling the news. Lu boleh nonton tuh video yang kemarin kita upload begitu ya. Ya itu risiko yang dari waktu ke waktu sering kayak terjadi. Nah itu harus dipertimbangkan gitu ya. Nah sisanya kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kemarin terakhir hari Jumat itu sedikit menguat, daily close lagi di atas dari 109,251 gitu ya. Untuk Bitcoin dominance dia berhasil rally lagi dengan cukup signifikan ya. Kemarin ke reject oleh 58,59, daily close di atas dikit dari upper band. Dan sekarang kalau kita lihat sekilas di sini sepertinya upper band mulai menjadi support bagi Bitcoin dominance. Ya kita lihat lagi lah apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak. Karena balance sheet-nya sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin
itu turun lagi ya. Kemarin waktu dia nge-flat di sini mulai ada pelemahan nih. Wah, ini jangan-jangan kita mulai mau reversal dari QT ke QE. Taunya turun lagi. Ya, turun lagi akhirnya memberikan bensin bagi Bitcoin dominance dan kembali naik lagi ke atas. Jadi sekali lagi ya, ini data balance sheet itu kita bisa lihat sendiri ada efeknya terhadap market. Begitu. Tapi kita nggak bisa juga berharap bahwa ini adalah satu-satunya indikator paling sakti, udah naik pasti altcoin season. Nggak juga, itu ada masa-masa transisi ya. Jadi jangan berharap misalkan ini udah mulai naik langsung begini nih, nggak juga ya. Ada waktunya begitu. Ada masa transisi, sama lah kayak lu presiden ganti kan ada transisi dulu. Dipilih nggak langsung oke, bye-bye ditendang Joe Biden, atau kalau kita dulu Prabowo menang langsung tendang Jokowi. Enggak, ada masa-masa dulu ya. Ya di masa-masa transisi itu ya bisa ada pergerakan dulu gitu, nggak langsung harus nggak harus kayak 2021 begitu ya. Pelan-pelan dulu melemah, ada penguatan lagi dulu, melemah lagi, baru kapitulasi begitu. Tapi intinya saat balance sheet mulai naik, kecenderungannya kan ya lebih baik untuk alts begitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekarang kita akan masuk dulu ke news ya. News yang satunya lagi. Ini kan pelantikan cuma reminder ya. Jadi 12 PM ET atau EST ya. Jadi dia itu GMT minus 5. Kita kan GMT plus 7 at least untuk WIB ya. Kalau WIT dan WITA ya, dan WITA ya itu harus ditambah lagi. Tapi intinya ya perbedaan sekitar 12 jam dari IST ke WIB begitu. Which is itu kita kerasanya di tanggal 21 instead of 20. Begitu di US-nya benar tanggal 20, di kitanya kerasanya akan seperti tanggal 21 karena perbedaan waktu ya. Next news, ini news si Trump gila. Dia nge-launch satu meme coins namanya Trump begitu ya, dan ini market cap-nya sekarang sampai 5,5 miliar USD. Waduh, gila ya. Apakah ini akan menjadi good thing or bad thing? Ya, I don't know. Tapi jujurnya rada gila sih presiden bikin meme coins ya. Ya ini mungkin menunjukkan lagi sekali lagi dia double down terhadap kripto. Tapi kalau gue pribadi sih ngerasa ini bisa bahaya juga buat dia. Karena kalau meme coinsnya ada koreksi, ada dump nih, dia bisa-bisa kena backlash begitu. Jadi I don't know ya. For the short term looks good gitu karena dia terlihat lebih pro kripto lagi, tapi on the long term I don't know, it feels kind of weird ya presiden nge-release meme coins begitu, dan implikasinya apa I don't know lah, nanti kita lihat ke depannya. Tapi ya ini at least menunjukkan dia benar-benar pro kripto lah gitu. Oke, next. Ini mungkin segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu mengenai pembahasan seminggu ke depan ada apa aja. Ya, jadi dari tanggal 20 Januari sampai ke ya berarti berapa? Tanggal 25 ya. Tanggal 20 Januari hari Senin nggak ada apa-apa. Ya, maksudnya nggak ada bintang 3 lah dari US ya. Lalu tanggal 21 juga di sini kita bisa lihat tidak ada apa-apa lagi. Tumben nih 2 hari berturut-turut santai. Ya mungkin dikasih waktunya untuk si Trump lah mungkin ya. Karena ya nanti di tanggal 21 20 ini ya mungkin akan kena efek dari si Trump akan akan dilantik begitu. Walaupun benar seperti yang gue bilang tadi plus 12 jam, tapi maybe sebelumnya ada pergerakan dulu, we'll see ya. Terus tanggal 22 Januari hari Rabu dari US, wah nggak ada apa-apa lagi. Wah tumben ya, hari Rabu juga nggak ada apa-apa nih. Oke, hari Kamis biasa ada initial jobless claim, let's see. Ada tetap ya, itu memang udah paling setia ya initial jobless claim. Mulai dari Kamis, Jumat ada crude oil inventories subuhnya. Ini udah bener belum GMT-nya? Yes, udah bener ya, GMT plus 7, oke. Dari Jumatnya subuh ya jam 12 akan ada crude oil inventories. Dan malamnya akan ada S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, lalu existing home sales. And that's it ya. Wah, minggu ini cenderung santai ya. Hari Senin, lalu hari Selasa, Rabu nggak ada bintang 3 sama sekali, bisa fokus ke TA. Dari Kamis, Jumat ada ya. Jadi dari Senin sampai Jumat cuma 2 hari aja yang ada berita penting begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk minggu depan ya, kisi-kisi minggu depan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa, tapi buat lu lebih baik dibaca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Oke, untuk Bitcoin masih belum ada setup futures ya, karena memang ya lu bisa lihat sendiri lah ya, memang belum ada retest. Ini struktur yang gue belum sempet gue bikin, soalnya udah lumayan lama juga nggak ke daerah situ. Oh sorry, kurang turun sedikit. Oke, struktur di 106.238 begitu. Untuk posisi spotnya di angka 101.247, 99.051 dan 98.142 begitu. Itu untuk posisi spot. Ini tempat untuk DCA ya. Nah, itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum di sini dia malah galau ya. Kemarin lusa ngepam, kemarin ngedam, jadi pam dam. Ya membingungkan lah. Tapi ada setup futures nih ya. Kemarin terjadi retest pertama di angka 3.280,5. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.385,6 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi spot di angka 3.280, 3.158,8 dan 3.013,6 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT pada hari ini ya. Gue ingatkan lagi please, ini masa-masa yang lumayan bikin ngeri-ngeri sedap nih ya, ngeri-ngeri sedap karena ya terakhir kali kita dapat hype sebesar ini gitu ya. Ya secara fundamental ya. Kalau secara fundamental ya ini zaman-zaman halving, zaman-zaman ETF spot begitu. Dan ya di masa-masa ini gue ingat itu banyak yang merasakan, waduh gimana nih bang, nggak sesuai sama banyak orang ngomong ya, katanya bakal ngepam, kok enggak gitu ya. Kalau gue ingin mengingatkan satu hal aja, kalau ada hype duluan masuk sebelum event tertentu, itu sering kali terjadi, yaitu buying the rumor and selling the news. Kalau lu pengen pembahasan lebih detail, sekali lagi boleh nonton video yang kemarin gue sudah upload. Di situ gue bahas lebih panjang lebar lah begitu. Tapi intinya ini adalah reminder lagi ya untuk para newbies terutama, jangan sampai tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda untuk ya buka posisi over leverage gede-gedean, mau long mau short ya sama aja. Oh kan Bang Toshi bilang kemungkinan nih bakal buying the rumor and selling the news. Ya udah kita nge-short, jangan juga. Itu gimana kalau nggak, ya kalau misalkan tidak kejadian sesuai dengan yang lo harapkan. Begitu. Nah kalau lu buka posisi gede-gedean berharap satu event tertentu bisa mengubah portofolio lu, itu namanya bukan investasi. Itu namanya lu berjudi. Begitu. Ya apalagi kalau lu wah all in, cacing-cacing naga-naga. Waduh nggak bisa ya.
Jadi ya kalau gue pribadi mengingatkan lagi jangan sampai banyak yang terulang sama orang-orang di sini. Ya kan banyak banget tuh dulu yang ngebacot ya. Halving pasti ngepam, nggak mungkin enggak. Lihat aja sebelum halving udah all time high duluan, pasti ngepam. Taunya nggak jadi ngepam, apa yang terjadi? Malah koreksi, membuat lower low. Nah itu gimana? Ya banyak yang hancur. Begitu ya. Ya kalau cuma mau iseng oke lah, tapi banyaknya faktanya orang-orang nggak iseng. Orang berharap satu event ini bisa mengubah hidup mereka gitu, mengubah financial mereka. Nah itu udah mindset yang salah. Gitu bisa buat bayar ini bayar itu, nggak bisa. Investasi itu nggak bisa lu suruh untuk ngelakuin suatu hal dalam waktu singkat. Begitu. Cepat, singkat, wah langsung ya. Kalau sampai bisa kayak gitu, ya lu itu hoki aja, bukan lu bisa konsisten seperti itu. Ya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Ada teman satu dulu ya. Dia hoki dapat ya dia nyoba-nyoba aja asal beli meme coins gitu ya. Boom naik. Dari modal cuma berapa juta bisa sampai ratusan. Wah, ngebacotnya luar biasa setelah itu. Kayak dia paling ngerti kripto ya. Tapi ujung-ujungnya apa ya sekarang ya habis duitnya. Habis. Itu malah sekarang malah sedikit minus. Kenapa? Karena udah kebiasaan dengan lifestyle dia dapat ratusan juta. Begitu ke Bali setahun 3 kali atau 4 kali gitu. Ya kacau kan? Nah, hati-hati, kripto tuh bisa sangat mudah membuat lo kayak begitu. Gitu. Karena ya hoki. Gitu. Nah, kita nggak mau hoki, kita mau konsisten dan profit. Itu tujuan gua. Ya, kalau orang lain pengen cuma hoki sekali 2 kali boom ya bongo. Tapi kalau gua nggak seperti itu, ya. Gua ingin kita benar-benar terus konsisten profit di market. Itu mungkin nggak sefantastis bombastis orang-orang yang hoki. Gitu. Tapi ya gua sih ngerasa lebih nyaman. Begitu karena lu bisa pelan-pelan juga. Gitu. Lu kebayang misalkan dari lu nggak punya duit sama sekali, lu coba-coba iseng, bam, dapat ratusan juta bahkan miliar ya. Lu lihat sendiri lah berapa persen orang yang menang lotre itu tetap kaya. Statistiknya serem ya. Banyaknya orang yang kaya gara-gara lotre, hoki gara-gara lotre itu miskin lagi, bahkan lebih parah kadang-kadang situasinya. Ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Ya, kita mau makmur sampai mati gitu ya, makmur sampai tua. Jangan cuma makmur sesaat, udah gitu melarat lagi. Begitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.